Sebenarnya ini ada satu basic yang sering dilupakan semua entrepreneur. Padahal di kelas manapun, kelas online, kelas kuliah itu selalu disebut. Ada yang disebut sebagai triple bottom line, 3P, people, profit, planet. Tapi kenapa zaman sekarang menjadi 3C, cuan, cuan, cuan. Ada people, ada planet. Kenapa itu dilupakan? Halo, perkenalkan saya Mario Gultom selaku founder dari Sunyi, Rumah Kopi dan Harapan. Sunyi Coffee itu sebenarnya idenya dari 2016. 2016 saya sudah kepikiran ide yang dimana menjalankan passion saya, yaitu di bidang humanity. Tapi dulu ya ketika kita bicara, passion kamu apa Mario? Humanity. Semua orang akan berkata, apa? Mau jadi apa kamu? Saya waktu itu memang drop ya, ketika saya umur 17 tahun, punya passion itu saya drop dan akhirnya saya mencari passion baru, bisnis. Dan ternyata bisnis dan humanity itu bisa loh digabung. 2016 tuh idenya muncul nih, oke saya mau bikin konsep Sunyi ini, tapi saat itu memang saya baru lulus kuliah, gak punya modal, gak punya pengalaman, jadi gak bisa bangun bisnis Sunyi ini, sehingga saya harus kerja dulu, nabung 2019 bersama teman-teman saya, akhirnya kita bisa bangun Sunyi. So 2019 April Sunyi berdiri. Awalnya kita bootstrapping, bener-bener mulai dari nol, kita cari ruko yang paling murah, kita jualan dengan alat seadanya. Dan dari situ kita nabung nih, namanya bisnis kan kita akan dapat pendapatan, kita akan taruh di mana yang jadi spending, mana yang akan jadi saving, sampai akhirnya kita bisa buka beberapa cabang lainnya. Dan di beberapa cabang sekarang sudah ada investor, sudah ada orang-orang yang memiliki hati yang sama untuk bisa mempercayakan uang mereka untuk diinvestasikan di perusahaan kita, dan tentunya itu membuat kita bisa berkembang sampai sekarang. Baik, untuk distribusi ya, seluruh bahan akan kita kirimkan dari pusat. Pusat kita sekarang di Jakarta, itu akan kita kirimkan ke seluruh cabang. Lalu untuk karyawan sendiri, biasanya kita akan melakukan proses Sunyi Academy, yaitu sekolah pembelajaran untuk barista, hospitality untuk teman-teman yang baru masuk. Yang ngajarnya siapa? Yang ngajar senior. Saya akan membantu ngajarin, tapi nanti senior-senior yang akan take charge untuk mengajar teman-teman. Kenapa? Karena mereka yang terjun di lapangan, mereka akan lebih relatable dengan karyawan-karyawan baru. Nah, jadi seluruh karyawan saya nih mulai dari awal, sekarang tuh mereka sudah bisa masuk ke tahap menjadi pengajar. Ya kalau kita bicara karir ya, teman-teman disabilitas ini juga punya career track di sini. Mulai dari mereka junior, sekarang mereka jadi senior, mereka bisa ngajarin junior-junior barunya. Dan biasanya yang senior-senior ini kita tempatkan di cabang-cabang baru untuk mereka jadi yang monitor lah, sebagai orang yang lebih berpengalaman seperti itu. Jadinya saya punya nih orang-orang yang sudah punya pengalaman lebih di setiap cabangnya. Aku senang bisa bekerja di sini, sebab aku bisa cari-cari pengalaman baru. Aku dapat ilmu baru. Lalu di sini aku senang juga karena teman-teman tuli bisa menambah kemampuan yang bagus. Aku kerja di sini bisa tambah-tambah tabungan untuk kehidupan di Jakarta. Di Sunyi, di sini bisa menerima kerja teman-teman tuli dan disabilitas. Dan di sini tidak ada diskriminasi. Kita diperbolehkan untuk menunjukkan kemampuan dalam diri kita. Tempat Sunyi sudah setara. Tapi aku berharap lagi tempat-tempat lain bisa setara. Sebab tuli, disabilitas, dan dengar itu setara. Dan aku berharap sekali perusahaan-perusahaan yang menerima kita selain di Sunyi. Oke, perjuangannya berat ya, karena ketika saya bangun bisnis life cycle kan harusnya kan kita growth stage, ketika mature baru turun ya. Enggak, saya lagi growth tiba-tiba dipaksa turun karena COVID.
Emang itu drop banget, tapi sekarang dengan kita sudah bertahan 4 tahun, kita coba konsisten, saya pun belajar. Saya selalu menjadikan diri saya murid, dan kita tetap menyeimbangkan ya, profit dan impact. Karena saya social entrepreneur, goal saya, visi saya di perusahaan ini, profit itu yang kedua. Yang pertama adalah bagaimana memberikan dampak. Diikuti dengan profit. Profitnya dari mana? Kita jualan makanan. Ketika kita menjadi social entrepreneur, yang nomor satu itu adalah empati, bukan simpati. Empati itu adalah bagaimana kita menempatkan diri kita di sepatu mereka gitu kan. Simpati adalah rasa. Kalau kita menempatkan diri di sepatu mereka, kita akan lebih dalam terjun kan. Maka dari itu saya tuh selalu belajar bahasanya mereka, belajar budayanya mereka, belajar apa saja sih bisnis yang mereka jalankan. Dan saya coba untuk mengetahui kira-kira potensi apa yang bisa kita tarik. Ternyata ada petani tunanetra di Aceh. Yang distributornya juga teman tunanetra, sahabat saya di Depok. Oke, saya mau kopinya pakai kopi kamu. Biar kami dari hulu ke hilir. Yang dipegang oleh customer, bijinya dari disabilitas, kopi diseduhnya oleh disabilitas, non-disabilitas yang menikmatinya. Ya kan? Lalu gak cuma itu, seperti contohnya kita punya beberapa karya seni, kayak contohnya kita punya gantungan kunci karya teman-teman disabilitas, kita punya produk-produk seperti tas dari disabilitas kita jual juga di sini, supaya customer juga merasakan bahwa wah ini adalah rumah harapan disabilitas sesuai nama kita. Dan kita juga mendidik dan memberikan kesempatan kepada disabilitas untuk mendistribusikan kehebatan mereka melalui kita. Sebenarnya ini ada satu basic yang sering dilupakan semua entrepreneur. Padahal di kelas manapun, kelas online, kelas kuliah itu selalu disebut. Ada yang disebut sebagai triple bottom line, 3P, people, profit, planet. Tapi kenapa zaman sekarang menjadi 3C, cuan, cuan, cuan. People, profit, planet. Profit, ada people, ada planet. Kenapa itu dilupakan? Kita bisa untuk membuat sebuah bisnis yang berdampak. Dan satu hal yang bisa kita lakukan sebagai social entrepreneur simple, riset, dan kita lihat 5 km di sekitar kita. Apakah ada masalah di dekat kita? Apakah di komplek kita sumurnya tersumbat? Bisa kita masuk ke planet kan? Apakah ternyata pembuangan sampah di daerah kita berantakan? Apakah banyak banget teman-teman tunawisma di daerah sekitar kita? Banyak, problem itu banyak. Kadang-kadang kita nggak ngeliat aja karena kita melupakan. Kita fokusnya ke 3C tadi, bukan 3P. Start from something small, itu penting banget. Dan yang kedua, bangun empati. Bangun empati itu penting, karena kalau cuma simpati, itu jangka pendek. Kita kasihan, kita selesaikan dalam waktu itu juga. Jadi Sunyi ini juga nggak cuma berkembang di food and beverages, kita juga punya Sunyi Academy. Itu ada tempat pelatihan barista untuk disabilitas, dan kita mulai juga pelatihan kopi untuk masyarakat umum. Kita juga sekarang sudah punya kelas bahasa isyarat kerjasama dengan komunitas dan organisasi disabilitas. Soon kita akan punya kelas menari untuk umum dan disabilitas, dan bakal banyak kelas-kelas lainnya, seperti contohnya cooking class dan lain-lain. Tidak hanya untuk disabilitas ya, tapi untuk umum juga. Kita pengen satu kelas disabilitas dan disabilitas duduk bareng, belajar bareng, sama-sama jadi murid. Gitu. Dan kedepannya kita juga pengen menjadi distributor buat karya seni disabilitas. Kita pengen kumpulin nih, ada banyak banget kan seniman disabilitas yang mungkin saat ini mereka tidak tahu bagaimana cara menjual. Kalau memang kami tahu, kami lebih berpengalaman, kita coba aja kerja sama mereka. They have the skill, we have the skill, kita sama-sama kolaborasi, kita jadi distributor mereka. Aku pertamanya tahu dari kakak aku karena dulu dia sering kesini buat ngerjain tugas. Terus katanya enak kafenya, soalnya suasananya sepi, terus juga tempatnya nyaman. Aku pertamanya gugup mau pesannya caranya kayak gimana, terus aku bingung. Tapi temen aku udah belajar jadi bisa. Aku pengen coba belajar bahasa isyarat sih karena seru gitu kayaknya. Terus aku kagum ngeliat mereka, kakaknya juga ramah-ramah banget. Sebelumnya aku penasaran sih, karena temen aku bilang di Sunyi itu enak ya, terus kayak buat belajar juga enak. Jadi ya udah aku sekalian kan emang lagi cari referensi buat belajar di kafe. Jadi aku ngecek dulu nih sosmednya. Jadi
nyari di TikTok juga, Instagram, terus lewat internet, Google aku juga nyari. Terus itu ternyata lewat bahasa isyarat ya. Terus katanya pegawainya tuh punya disabilitas. Jadi aku makin tertarik nih di sini. Terus ya juga tempatnya enak gitu, adem. Jadi aku milih di sini.